Dia Tuhan yang telah turun ke dunia, menjadi manusia yang terhina, mati di kayu salib, membayar dosa kita. Layak bagi Dia ditinggikan, dipuji dan disembah, karena Dia ada di sini. Dialah yang memuji-muji, Dialah yang bernyanyi di tengah-tengah kita. Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus yang sudah mati dan bangkit menjadi Raja untuk saudara dan saya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini, esok sampai Maranatha. Kami bersyukur bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami awal petang sampai selesainya. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Song leader, singer, pemain musik, tamborin yang ada, live yang ada, dalam nama Yesus. Seluruh jemaat yang hadir, Tuhan memberkati. Kami siap berglori bagi Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Kami siap menyenangkan hati Tuhan lewat kehadiran kami pada pagi hari ini. Mari Bapa yang baik, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan memberikan cuaca yang terbaik sehingga seluruh umat-umat-Mu
tidak terhalang untuk datang beribadah. Ini semua anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang beribadah pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji menyembah Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya sedang jemaat bangkit berdiri. Dialah Raja dari segala raja, yaitu Yesus namanya. Kita akan lagu kita King of Majesty. Oh,
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang cerah ini. Kami datang di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan pada jemaat di tempat ini. Kami masih diberi nafas kehidupan hingga sampai hari ini. Kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Besar kecilnya persembahan ini biarlah Engkau memberkati, Engkau menguduskan Bapa. Besar kecil persembahan ini dapat menjadi harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau peralaskan doa kami ini yang singkat ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namanya bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk persembahannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kor pemuda. Saya persilakan. Ayo Mamela.
dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan saya. Tuhanlah yang memberikan kita firman. Tuhan yang menciptakan saudara. Dengan kuasa firman-Nya Dia mempertahankan hidup saudara dan saya. Kita akan buka di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ketiga, yang ke-35 dan 36. Kita baca bersama-sama 2-3. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa ada di dalam anaknya Yesus. Yesus adalah gambar kemuliaan Allah yang telah turun ke dunia menjadi manusia seperti rupa saudara dan saya. Can you make this mic brighter than this, please, brother Chris? Yes. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, dan Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Bapa ada di dalam anak, anak ada di dalam Bapa. Saya ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam saya. Siapapun saudara dan saya yang sudah percaya menerima Yesus, saudara ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam saudara. Saudara ada di dalam firman. Yes, that's right. Firman ada di dalam kita. Ya, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan saja kita dengan firman. Sama nggak kita dengan firman? Nurut nggak kita sama firman? Siapa yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita? Firman. Kita datang ke sini untuk menerima firman Tuhan. Ya, 36. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada anak Yesus Kristus. Kisah Rasul 2 tadi malam ya, kaum muda. Kisah Rasul 2. Ya, siapa yang percaya, orang-orang saleh yang mendengar firman, dan semua mereka yang menerima Tuhan, mereka waktu mendengar firman, ya, hati mereka teriris-iris. Yang menciptakan langit dan bumi sudah datang ke dunia, sudah datang kepada kalian dengan tanda-tanda mujizat, dengan kasih, dengan kuasa, tapi kalian bunuh dia. Ya, tetapi meskipun kalian bunuh dia dan dia mati, Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Siapapun yang percaya ya akan diselamatkan. Kemudian mereka respon, kalau gitu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu diselamatkan. Apa respon saudara kalau saudara udah dengar firman? Apa responmu? Dan lakukan firman. Ya, jangan diam-diam. Tuhan tidak tertarik dengan pendengar. Tuhan tidak tertarik dengan pendengar. Tuhan tidak tertarik dengan penyanyi, pemuji, penyembah. Tuhan tertarik dengan pelaku firman. Ya. Kalau saya katakan kepada anak-anak muda ya, berilah, apa kata firman Tuhan? Apa yang harus kami lakukan? Ya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini hari-hari jahat. Banyak orang semakin jahat. Ya, kejahatan itu dimulai dari dalam rumah. Kejahatan itu dimulai dari dalam hati. Kejahatan tidak dimulai dari mana-mana. Kejahatan itu dimulai dari dalam rumah. Kejahatan itu dimulai dari dalam hati orang. Kejahatan itu dimulai dari kandungan.
Bagaimana cara dia dikandung? Kejahatan itu dimulai dari dosa-dosa yang dia warisi, yang tidak dia buang. Berilah dirimu diselamatkan. Siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak dihukum. Siapa yang percaya menerima Yesus, memberi diri dibaptis, ya, mengaku dosa. Siapa yang bertobat, mengaku dosa, diampuni dosanya, ya, dan mendapat karunia Roh Kudus. Kalau setiap orang, saudara beritakan Injil. Kalau dia mau bertobat, ngaku dosa, beri diri dibaptis, ya, siapapun orang yang saudara beritakan Injil. Berapa lama saudara udah beritakan Injil? Ya, siapapun orang yang saudara beritakan Injil, tugas saudara khotbah beritakan Injil, dimulai dari Yerusalem. Siapapun mereka yang bertobat, ngaku dosa, dibaptis, akan mendapat pengampunan dosa. Satu, ingat ya, pengampunan dosa dulu yang didapatkan, dan karunia Roh Kudus. Kalau memang benar Anda dan saya sudah diampuni, apakah Anda menghargai pengampunan daripada Tuhan? Apakah Anda menghargai darah Yesus Kristus yang sudah mengampuni engkau, yang kita akan menyatu, ya? Apakah kita menghargai darah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah menyucikan kita, membersihkan kita? Tidak ada satu orang pun boleh ke surga tanpa pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang diampuni kalau dia tidak bertobat, tidak ngaku dosa. Setiap hari kita berbuat dosa, ya. Jadi sudah jelas ya, siapa yang percaya kepada Yesus artinya bertobat, taat kepada firman, ya, beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Yesus sang firman, ya, ia tidak melihat hidup, tidak akan bisa melihat terang surga itu. Dia akan dibuang ke tempat yang gelap, ya, tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bangsanya Tuhan Yesus sendiri menolak, bahkan membunuh dia, ya. Iya, siapapun yang menolak tidak akan Tuhan Yesus selamatkan. Tetapi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Sekarang biarlah firman Tuhan, saudara, yang mengoreksi dirimu sendiri. Izinkanlah firman Tuhan mengoreksi dirimu sendiri, ya. Firman Tuhan yang mengoreksi, ya, saudara-saudara Tuhan. Apakah kita taat kepada firman? Dari mana kita bisa taat? Kita baca, saudara, dan kita lakukan. Kita dengar, kita lakukan. Kita belajar, kita lakukan. Kita dilayani untuk melayani. Kita diberitakan Injil untuk kita beritakan Injil. Kita diajar untuk kita mengajar. Kita dididik untuk kita mendidik orang lain, ya. Jangan cuma mau terima hakmu, tapi kewajibanmu tidak saudara lakukan. Karena firman Tuhan itu dua sisi, saudara. Dia dua sisi. Kalau lakukan, dibersihkan dengan pedang itu, ya, dibersihkan sakit. Kalau tidak dilakukan, ditebang. Hanya ada dua, dibersihkan atau ditebang. Kalau dibersihkan, ya dibersihkan, bayar harga dengan daging, ya, selamatlah dia. Kalau tidak, ditebang, tidak usah dibersihkan, tidak usah dibersihkan, ditebang aja dia, dibiarin, kemudian ditebang, dibuang ke api, ya. Jadi firman Tuhan itu nggak mulu-mulu, ya. Firman hidup, tegas, berkuasa, menghidupkan, mematikan, membunuh, memberkati, mengutuk, menghukum, menyelamatkan. Itu firman Tuhan, ya. Jadi kita tinggal pilih, ya, saudara-saudara Tuhan. Jadi kita dilayani untuk kita melayani orang lain. Kita digembalakan untuk kita menggembalakan domba-domba. Hartamu di dunia ini hanya jiwamu, tidak ada yang lain, karena tidak ada yang kita bawa. Harta Tuhan Yesus di gereja ini, jiwa ini, ini milik Yesus, ini harta Tuhan Yesus, tidak ada yang lain, ya. Tidak bawa apa-apa waktu datang, pulang juga tidak bawa apa-apa. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Saudara sudah dilayani, ya. Tuhan sudah kasih contoh yang baik kepada kita melalui bangsa Korea, jemaat Korea. Udah 4 tahun mereka udah datang ke tempat kita, ya. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan,
Ya, Tuhan sudah mengajar kita dengan baik, ya, agar saudara dan saya didapati Tuhan melakukan firman, ya. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Ini ulang saja ya, tadi malam sudah disampaikan. 23, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang pertama, apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus? Ya, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, berarti kita sudah dapat anugerah keselamatan. Kalau kita percaya Yesus sudah mati dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka saudara diselamatkan oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya mengaku dosa, dosamu diampuni, tapi tidak boleh dilakukan lagi dosa itu, ya. Dan Yesus sudah melayani saudara. Yesus sudah menyerahkan dirinya sampai mati dalam keadaan terkutuk, tersiksa, sengsara, teraniaya karena dosamu, dan dia sudah bayar dosa kita. Mari, dia mati untuk saudara hidup. Saudara dan saya mati rohani, dia mati supaya saudara hidup. Hidup untuk siapa? Hidup untuk Kristus. Bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup untuk yang lain. Ya, saudara yang saudara Tuhan, hidup untuk Kristus. Barang siapa melayani, kita semua di sini pelayan, kita semua di sini hamba, nggak ada yang lain. Lihat itu orang Korea, itu semua dokter, mahasiswa, S1, S2, S3, ya, stylist, pengusaha. Mereka benar-benar menghambakan diri mereka untuk Tuhan. Dari hidup mereka, pendidikan mereka, talenta mereka, uang mereka, mereka gunakan untuk Yesus. Mereka gunakan untuk mempermuliakan Yesus, untuk kepentingan Yesus Kristus, untuk kepentingan penginjilan. Ya, khotbah, nari, nyanyi, dance, drama, memberkati, latihan. Untuk apa kita hidup, saudara? Ya, jadi mereka lakukan untuk Yesus. Kalau mereka anak SD, saudara boleh anggap remeh. Mereka dokter, saya S2 aja enggak. Malu saya. Saya malu sama Tuhan. Ya, saya malu sama Tuhan. Ya, karena waktu pastor kami bilang, kan mereka itu S1, S2, S3, pengusaha. Mereka bukan pendeta, saudara, tapi mereka cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Ya, kalian anak-anak muda cinta Tuhan dengan apa? Dengan perbuatan? Atau hanya omdo? Kalau saudara mau punya kursi di surga, mau punya rumah di surga, mau punya tempat di surga, engkau harus lakukan untuk Tuhan. Apa pelayananmu? Lakukanlah dengan setia. Jangan nanti sudah mau mati masih kok baru datang ke gereja. Kan ada seperti itu. Udah sakit dia bilang, tante, ya, Tuhan ingatkan saya seharusnya pelayanan sekolah minggu. Udah punya cucu dia, baru bertobat. Udah mau mati dia baru bertobat. Jangan, ya, dia dari muda sudah dipanggil Tuhan melayani sekolah minggu, kau muda. Jangan kau sudah mau mati kau baru bertobat, ya. Haleluya. Karena yang itu terbaring di pastori belum 4. Baru dia menyesali. Karena dia datang ke pastori, ke gereja, tidak bisa tidur, mati enggak, hidup enggak, tidak bisa makan lagi. Tapi yang buat saya sedih, kan saya baru tahu. Saya anggap dia mami saya. Ya, Tuhan ingatkan saya, tante, pelayanan saya. Pelayanan dia itu anak-anak, sekolah minggu, remaja. Ya, dia sibuk ngurusin yang lain. Ya, Tuhan Tuhan tidak larang kita menikah, berkeluarga, tidak. Itu orang Korea itu bukan nganggur, kerja pagi sampai sore. Ya, tapi mereka melayani Tuhan. Mereka tidak punya utang sama Tuhan. Mati masuk surga. Itu aja, saudara. Kalau saudara taat, ya, mati masuk surga. Udah itu aja.
Ya, jangan sudah kayak gitu baru mau menyesal. Ya, Tuhan udah ingatkan kita berapa kali. Ya, jadi kalau mau punya kursi di surga, pertahankan kursimu di sini. Kerjakan pelayananmu. Ya, saudara lihat yang melayani di sini, ya, tidak bisa terulang. Itu Miki ikut drama kalian, tidak bisa lagi dia gereja di sini. Dia hanya beberapa kali ikut drama. Dramanya tentang pengorbanan Yesus. Dia dengar-dengaran. Ya, banyak dulu pelayan mimbar sini terbuang. Keluar mereka tidak jadi apa-apa, tidak Tuhan pakai. Mau lari ke gereja manapun, kalau Tuhan sudah buang Tuhan tidak akan pakai. Kalau di sini masih terbuka pintu, kenapa Anda tidak mau lakukan? Ini pintu terbuka lebar untuk kita lakukan. Yes. Ya, coba saudara lihat di mana mereka yang mati mungkin ke neraka. Tidak mungkin dia ke surga, orang dia nggak lakukan firman, nggak setia. Jangan mau ditipu-tipu ya, ya. Jangan mau ditipu siapapun. Amen. Jangan mau ditipu siapapun. Ini tipu nih. Kalau saya nggak lihat ini, saya ditipu dengan ini. Karena ini sok pintar, sok angku, sok hebat. Padahal debutan. Nih. Merasa hebat padahal debutan. Kan kalau saya bilang saudara sudah tersinggung ya, saya bilang aja diri saya. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan tidak terpakai. Saudara di sini dihormati loh. Diangkat jadi pelayan Tuhan. Ada dulu bapak-bapak dihormati dia. Diangkat di sini jadi ketua. Miskin tidak punya apa-apa. Saudara pegang pun rumahnya jatuh. Dia berkati, anaknya masih kecil-kecil. Doa ya supaya saya diberkati. Ya, jadi polisi, jadi jaksa, jadi apa? Didoakan. Setelah diberkati, bernyanyi. Diangkat lagi ketua, bernyanyi. Ngatur-ngatur. Ngomel-ngomel. Ya, ngomel-ngomel. Siapa di sini tukang ngomel-ngomel? Hatinya masih sakit. Ngomel-ngomel, ngatur, sok lagi. Padahal mau mati ke jurang dia bapak gembala loh yang doakan. Ponakan. Ya. Oh iya jatuh. Ditabrak setan dia. Mabuk-mabuk kan. Ya. Terus Dia mau bikin hamba Tuhan itu jadi kambing congek. Terus tiba-tiba pindah ke gereja. Saya lihat dia di gereja sana. Dia jadi apa? Dia jadi kambing congek. Dia ikut komsel ya. Dia sendiri laki-laki. Yang ngatur dia anak muda. Dengan pakai ketat ya. Pantatnya nongol dengan apa semua. Ayo kita dari ini. Ayo kita angkat tangan. Kok dia maunya jadi kambing congek? Di sini dia jadi ketua, dia ngatur-ngatur. Dia ikutlah. Dia harus ikut sel. Kalau nggak senang keluar. Kalau nggak mau ikut sel tidak boleh jadi jemaat. Kalau tidak tunduk dengan pemimpin sel, kau keluar dari sel. Dia malu kan kalau mau keluar lagi dari situ. Malu lah sama anaknya udah berkeluarga. Udah jadi orang penting di pemerintahan. Dari mana sih saya tahu? Dari Facebook. Karena orang itu minta pertemanan denganku, ku terima pertemanan. Udah berapa kali minta pertemanannya bukan? Ya ampun ini tahu bapak ini. Maksud saya begini saudara. Dia jadi kambing congek di situ diatur kok mau nurut ya. Di sini jadi pelayan di kaum pria kok nggak mau nurut. Jadi pelayan jemaat kok nggak mau nurut. Kok bisa? Ayo angkat tangannya, mau kok dia angkat tangan? Mau kok diatur sama anak muda loh? Diatur anak muda. Karena yang memimpin komsel itu anak muda. Perempuan. Karena mereka kan komsel begini saudara. Komsel itu tidak boleh lebih dari 12. Ya. Paling tidak 5, 6, 7. Kalau sudah sampai 10, tidak boleh gabung kayak gini, harus pisah. Ya, anak harus pisah. Gak bisa dengan komplotan-komplotan yang dia bawa keluar, kan dia dengan komplotan. Pisah semuanya. Nah, saya pikir kok dia nurut ya, oh pasti dia gengsi kalau mau keluar. Kan udah dilihat tetangga kiri kanan HKBP kan, kiri kanan HKBP. Malu, orang HKBP itu setia. Karena kiri kanan semua HKBP. Apalagi dia sudah dituakan. Kalau dia keluar lagi dari situ kan dia malu. Gereja mana lagi kok sekarang Pak? Pak Angel. Bodoh. Ya, kalau nggak mau diangkat Tuhan ya sudahlah. Dia dia jadi kambing congek di sana. Tidak buat apa-apa. Nurut. Yang saya heran
Kan dia bisa kok, dia di situ nurut, disuruh datang ibadah dia bisa datang, disuruh ikut konser dia bisa nurut, disuruh nari sana sini nurut loh. Ya, kalian kaum muda suruh nari nggak mau? Nari kok, teng, ikut kok. Biarpun dia bapak-bapak yang sudah opung-opung, yang guruin dia, yang ngatur dia, anak muda dia nurut. Ya, dikasih di sini nggak mau nurut, dia nurut. Bagus juga ya dia nurut. Apakah sudah bertobat? Belum, di luar sana masih paspus, masih nyembah berhala. Ya, nggak usah saudara, ini saja. Cintai firman, lakukan. Kalau saudara tidak bisa lakukan firman, berdoa kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan. Ketika saudara berdoa, Tuhan kasih saudara roh ketaatan, Tuhan kasih saudara kuasa untuk melakukan firman. Tuhan kasih kuasa untuk mengalahkan dosa. Dosa kan banyak, mulut, mata, paspus, minum, terikat dengan ini, itu, penyembahan berhala, itu banyak, itu dosa. Baca firman, lakukan. Firman ini seperti air, dia membersihkan. Dan saudara, lakukan. Lari ke gereja manapun, tetap kau dikejar sama pedang, mati kau masuk neraka. Tadi saya bilang, dia mati pasti akan masuk neraka 180%. Karena belum ada buah pertobatan. Tidak bisa, karena di sini sudah nolak. Jadi kau kira selamatan itu murahan? Kalau sudah ditutup Tuhan, tidak akan bisa dibuka lagi. Ya, kalau memang hari ini saudara dengar dari jadi jemaat di sini, saudara mungkin bukan jemaat di sini lah, saudara dengar firman aja, saudara bertobat, saudara lakukan, kemanapun saudara pergi Tuhan kirim, saudara pasti bertobat dan lakukan. Itu aja dasarnya. Ya, kalau kita mengeraskan hati, Tuhan keraskan. Jadi intinya saudara, barang siapa saudara udah diselamatkan karena darah Yesus, ya, layani Tuhan. Kalau nggak tahu caranya melayani, saudara aktif, nanti saudara tahu. Orang kalau mau mati nanti didoakannya apa? Kalau dia udah marsikor, didoakannya apa yang diajarin. Kalau dia nanti mau terima Yesus, apa yang diajarin. Ya, bagaimana caranya nanti saudara tahu. Itu namanya saudara menghasilkan buah pertobatan dan ketaatan. Ya, ikut Yesus, jangan ikut-ikut kambing conge. Ini lihat ini ya, barang siapa melayani aku Yesus. Kita ini kan pelayan saudara, ya, harus ikut Yesus. Jangan ikut kawan kiri kananmu kalau dia nggak taat. Ya, coba baca sekali lagi deh biar jelas ya. Di sini kan dikatakan 26-23, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tak usah kita cari pujian manusia, ya, itu pujian manusia itu pujian Yudas. Ciuman manusia itu ciuman Yudas. Kalau nanti diangkat-angkat, ya, digepet-gepetin itu Yudas semuanya Yudas. Ya, tapi kalau Yesus asli, ya, kejarlah Yesus, layani Yesus, ikut Yesus, taat sama Yesus, dapat pujian dari Yesus. Itu yang dikejar. Ya, satu anakku yang sudah nggak ada, aku ya sedih, dia nggak ada, dia pergi pelayanan. Ya, dia taat loh saudara. Saya suka marah anak saya, ya. Kalau ibadah kaum muda, ya, belum 6:30, anakku masih di dalam, dia sudah di sini ngatur musik. Makanya saya suka marah nih anak-anak saya. Dan itu, dia udah datang, kalian masih di sini. Dia benar-benar mengasihi Tuhan, taat, tidak pernah absen ibadah. Ya, sekolah minggu pun dia ngajar, dia ngatur musik, dia nyanyi, dia WL. Nanti katanya, siapa tante yang WL? Kalau nggak ada, udah dia langsung handle, menyembah. Ya, aku sedih dia nggak ada. Dia nggak pernah menyakiti hati kami. Dia nurut, ya, dia nurut.
Kalau kita hanya sebatas pelayan dan hamba, kita tidak selamanya tinggal di rumah. Kalian kan punya mama papa kan? Kalian kan anak kan? Kalian bisa selamanya tinggal di rumah kalian. Orang lain kalian tendang kan? Karena bukan anak. Sama juga kita di surga, Bapa di surga. Kalau cuma hamba pelayan, apalagi penonton, tidak bisa tinggal di rumah. Anak baru boleh tinggal di rumah. Anak itu nurut. Anak nggak mungkin melawan. Ya, dia benar-benar anak. Ya, tidak pernah absen doa, kecuali dia marsikor yang kecelakaan mau mati kemarin. Ya, berapa tahun di sini benar-benar ya, nggak repot ngurus musik apa semua. Ya, orang kaya pun dia bisa, kaum muda juga dia tidak pernah. Itu contoh ya saudara yang baik ya. Contoh yang baik. Kalau mau dikenal Yesus ya, kan? Barang siapa melayani, kita ini melayani Yesus. Yesus bukan pendeta yang bisa kita ludah-ludahin, bisa kita hina-hina, caci maki, bukan. Yesus ini kasih nafas. Banyak kali kita tidak mau melayani dia, tapi nafasnya mau. Gaji dan kerjaan mau, numpang di bumi mau, tapi melayani gak mau. Tapi nafasnya kita mau. Giliran disahabat nangis-nangis. Tapi melayani gak mau. Tiap hari dia kasih nafas, kita tidur molok, dia nggak tidur, dia jaga. Malaikat jaga. Itu cuma kita harus baca. Siapa yang doa pagi siang malam? Ya pendoa, hamba Tuhan, gembala sidang. Ya, kita nggak mau melayani. Tapi tiap hari nafas ini dari dia. Darahnya sudah menyucikan dia. Saya ingat itu anak saya itu yang lagi nggak ada dia ya. Betapa marsikernya nggak ada dia. Ya, karena dia bisa kerjain semuanya dan dia mau. Ya, satu aja anak udah berguna lah. Ya, dia nggak pintar. Membaca Alkitabnya masih salah-salah kok, saudara dengarkan. Waktu baca Alkitab masih salah-salah, masih saudara lebih pintar, mungkin suara juara-juara. Tapi dia nurut, taat. Senang hati saya itu loh. Ya. Belum 6:30 ya, tiap kali sudah ada di sini. Sabtu, sekolah minggu. Ya, giliran nggak ada dia, aduh repot kali aku. Aku teriak-teriak sama anak-anakku ini. Pegang musuh, pegang ini, capek aku tanya suaraku nih. Ya, jadi saya sedih. Aduh, anakku di sana. Udah nanti dia kesini tinggal berapa bulan lagi, dia harus sudah keluar dari sini. Dia harus sudah keluar dari sini tahun depan. Tapi dia bukan merusak gereja saudara, karena dia akan membangun gereja. Dia akan melayani. Sudah buka pelayanan perintisan. Itu namanya dipakai Tuhan. Karena dia nurut sama Tuhan. Tuhan mau pakai kita semuanya. Orang yang melakukan firman, orang yang melayani Yesus, orang yang ikut Yesus lah yang akan diselamatkan. Saudara bisa melayani Tuhan ya. Makanya saya bilang ya, karena ini hanya sementara ya. Akhirnya kan kita harus berpisah kami harus berpisah dengan anak kami. Tapi dia tetap dalam pelayanan. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Yang lainnya banyak tidak melayani lagi. Bukannya tidak melayani, mau main, tapi Tuhan nggak pakai. Kalau Tuhan nggak pakai, mau jadi apa? Nggak bisa. Ya, kalau Tuhan nggak buka pintu pelayanan, nggak bisa. Tapi barang siapa, saudara dan saya mau melayani Yesus, harus ikut Yesus. Dan siapapun saudara yang melayani Yesus dihormati oleh Bapa. Ya, dihormati. Jadi yang nari-nari itu dihormati oleh Bapa. Ya, mereka kerja capek saudara pagi sampai sore. Dan libur mereka hanya 1 minggu. Mereka gunakan libur mereka bukan untuk pesta, liburan, ini itu. Karena waktu libur hanya 1 minggu cuti mereka. Ya, mereka udah latihan 3 bulan untuk perform dan mereka beli tiket dan mereka tiketnya mahal. Waktu libur mereka gunakan untuk datang ke negeri kita, ya, negeri Indonesia. Mereka itu negara canggih, bukan kayak kita, ya. Handphonenya aja nggak ada yang kayak gini, handphonenya canggih-canggih. Saking canggihnya tidak bisa Bluetooth, tidak ada fasilitas Bluetooth. Jadi waktu mereka mau drama,
mereka kirim videonya ke WA-nya, baru pakai WA-nya Bluetooth, ya saudara, dengan tujuan mereka mengikuti Yesus, melayani Yesus. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah selamat, yang menghargai darah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, sekarang tentang firman, mari kita baca Yohanes 12 ayat yang 48. Ini hanya motivasi ya, saudara tinggal bergerak bersama Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yohanes 12 ayat 48, demikian firman Tuhan, bersama-sama kita baca. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat yang ke-50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ya, saudara udah dengar perintah Tuhan. Kalau saudara lakukan, hidup kekal menjadi bagian saudara dan saya. Ya, hidup. Jadi semua perintah Tuhan itu hasilnya, upahnya adalah hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak taat tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Siapa yang percaya akan Tuhan selamatkan. Arti percaya adalah bertobat, lahir baru, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, sudah ngaku dosa, dosanya diampuni, sudah keluar dari hidup lamanya dan menjadi terang yang ajaib. Saudara yang saudara Tuhan ya. Jadi semua pengajaran firman itu perintah Tuhan. Ya. Perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal, itu saja. Surga lah saudara, ya. Jadi kalau mau punya kursi di surga, mau punya rumah di surga, pertahankanlah imanmu. Satu, pertahankanlah kesetiaanmu. Dua, yang ketiga, lakukanlah firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Yang kelima, layanilah Yesus, ikut Yesus. Layani Yesus, ikut Yesus. Kalau kita tidak layani Yesus, kita layani diri kita sendiri. Ya, kalau orang Korea itu gerejanya fokus sama Yesus, saya fokus sama Yesus. Kami ini fokus sama Yesus, fokus sama firman, fokus sama doa, fokus sama pelayanan, fokus sama jiwa-jiwa ini, ya, jiwa-jiwa yang ada. Ya, saudara kan hartanya Tuhan. Kami fokus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kami fokuskan. Ya saudara, fokus sama Yesus, fokus sama firman, fokus berdoa, fokus melayani jiwa-jiwa ini yang Tuhan percayakan. Sama, tugas saudara juga sama. Ya, supaya jiwa-jiwa ini tidak binasa. Ya, makanya terus didoakan, terus diajarkan. Ya, melalui firman Tuhan. Jangan kita mendegilkan hati kita. Lihat ini ayat yang pasal 12 ayat 40. Ya, ini orang-orangnya Yesus ini degil, orang-orangnya Yesus, orang-orangnya Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi itu hatinya bandel, ya. Orang-orang Indonesia baik deh. Oke, coba kita baca. Ya, Yohanes 12 ayat 40 dan firman Tuhan, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Siapa sih yang degilkan hati mereka? Ya Tuhan sendiri. Karena sombong, tidak mau menerima firman, tidak mau menerima Yesus, tidak mau percaya. Ya, tapi Tuhan katakan siapapun yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Ya, apakah kita menerima Yesus atau menolak Yesus?
saya sudah menerima Yesus tante. Oh, puji Tuhan. Apakah kita menerima firman pengajaran dari Tuhan? Ya, kalau kita tidak terima ya nggak apa-apa. Ya, Tuhan juga tidak terima kita. Kalau kita menolak firman, Tuhan juga tolak kita. Itu saja, besti. Ya, bahkan dihakimi. Ya, ini resikonya. Ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, sudah ada hakimnya. Ya, yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Hidup ini hanya seperti uap. Ya, kalau saudara dan saya belum tinggal di surga, belum masuk surga, berarti saudara dan saya belum sampai di tempat perhentian. Ya, kan hanya dua alam, alam fisik. Kalau saudara dan saya, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita belum sampai di surga, belum tinggal di surga, dengarin baik-baik. Kalau kita belum pindah ke surga, belum tinggal di surga, berarti kita belum masuk hari perhentian kita. Kalau belum sampai hari perhentian, baik-baiklah nurut sama firman dan lakukanlah firman, kerjakanlah keselamatanmu dengan hormat, takut dan gentar kepada Tuhan. Karena kita belum sampai di sana. Kalau saudara dan saya sudah pindah di sana, sudah sampai di sana, tak perlu kau ke gereja, tidak perlu lagi kau melayani Tuhan, tidak perlu, udah selesai, kau udah sampai di tempat perhentian. Tidak perlu lagi menginjil, tidak perlu. Tidak perlu lagi nangis-nangis tiap hari cari Yesus, kami merindukan Engkau, Yesus. Nggak perlu. Tidak perlu datang ke gereja ini, nggak perlu. Kalau sudah sampai di sana. Tapi kalau masih ada kita, kalau belum sampai di sana, berjuanglah saudara, berjuang. Ikutlah Yesus, taatlah kepada Yesus. Banyak orang belum sampai di sana, belum pindah di sana, sudah sombong, udah nggak butuh Yesus, udah nggak mau setia, udah nggak mau melayani, belum sampai di surga. Kecuali kau sudah rip, baru Tuhan perlihatkan kau di sana. Tante, om aku di sini. Tenanglah hatiku, tidak sia-sia air mataku, kata Yesus. Kalau kau ada bersama dengan aku di kerajaan surga, ya. Banyak kita belum sampai di sana, udah lari, ya. Bisa lari kemana aja, tapi tidak bisa lari dari Yohanes 12 ayat 48 yang kejar firman, ya. Aduh, saya bersyukur ya, pertama kalau saudara masih beribadah, ya bersyukurlah masih ada nafas, ya, masih ada kesempatan, ya saudara sendirilah yang kejar. Ya saya katakan, ya, kalau kau nggak mau setia di situ, Tuhan ganti orang lain. Tuhan ganti orang lain. Tuhan itu nggak murahan, dia nggak mau ngemis-ngemis. Ya, saudara lihat berapa banyak orang yang sebelum Samuel Bulto, lihat seangkatan dengan Samuel Bulto, saudara tahu lah siapa? Apakah mereka semua dipakai Tuhan? Di mana mereka semuanya? Coba lihat. Apakah mereka dipakai Tuhan? Apakah mereka hidupnya mempermuliakan Tuhan? Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau pelayan Tuhan, apakah bisa jadi contoh? Yang perlu dicontoh sampai akhir hidupnya, dia setia. Imannya, ketaatannya, kesetiaannya, tutup peti, dia menjadi kesaksian. Hidupnya menjadi kesaksian. Mari kita berdoa supaya hidup kita menjadi kesaksian. Ya, mari kita buka Ibrani 10. Ibrani 1. Ya, baiklah, kita sudah mendengar semua, kita sudah dengar, ya. Kita sudah mendengar, ya. Ibrani pasalnya yang kedua, keselamatan, ya. Biarlah saudara dan saya menghargai
keselamatan. Biarlah saudara dan saya mengerti, mendapatkan hikmat apa yang harus saudara lakukan, ya. Ibrani 2, keselamatan Tuhan ini, keselamatan dari Tuhan ini saudara terlalu mahal harganya. Keselamatan itu tidak murah dan tidak murahan. Tidak murah dan tidak murahan. Makanya orang yang kalau sudah diselamatkan, dia wajib melayani Yesus, kecuali belum diselamatkan. Kalau belum diselamatkan, percaya terima Yesus, nanti akan Tuhan selamatkan. Kalau sudah Tuhan Yesus selamatkan dari lumpur dosa, hidup kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, sudah dibeli dengan darah. Kita ini milik Yesus, bukan milik kita sendiri. Harus firmanlah Yesus yang menjadi Tuhan. Oke, Ibrani 2 ayat 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, kita harus lebih teliti. Kita sudah mendengar firman sekian lama. Mari perhatikan apa yang telah kita dengar. Perhatikanlah firman Tuhan. Perhatikan apa yang telah kita dengar, ya. Perhatikan, ya. Ayat yang kedua, ayat berikutnya dikatakan jangan hanyut di bawah arus. Jangan hanyut. Kalau saudara tidak bergantung kepada tangan Tuhan, hanyutlah saudara dengan angin badai. Hanyutlah dengan air bah hanyut. Hanyutlah dengan dosa. Hanyutlah dengan dunia. Hanyutlah dengan kiri kananmu yang tidak mengajar yang benar. Hanyut, ya. Jangan sampai hanyut, ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini tentang firman lagi, ya. Ayat yang kedua, 2-3. Sebab kalau firman ini dikatakan tentang malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balas yang setimpal. Iya, banyak orang, ya, sudah dia melanggar firman, sudah dia taat, tidak taat, dia masih ngede lagi firman, masih bangga lagi ya dengan kambing congeknya, ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat di perjanjian lama itu tetap berlaku sampai hari ini, Besti, ya. Kalau mereka saja melanggar dan tidak taat, ya, saudara lihat mereka mendapat balasan yang setimpal, sama aja. Firman tidak beda-bedakan zamannya, tidak. Firman tetap bela firman, firman tetap bela firman. Karena firman itu Tuhan sendiri. Firman ini kudus, firman ini Tuhan sendiri. Dia nggak bela siapa-siapa, dia nggak bela GPPS Blessing, dia nggak bela pendeta, masih kecil ini anak, dia nggak bela, dia bela firman. Ya, kita perhatikan, kalau firman yang diajarin oleh nabi-nabi, yang diajarin oleh Musa, ya, yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan. Perhatikan ini baik-baik, ya. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 3. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi makanya kita bilangkan kita ini belum pindah, saudara, masih di bumi, ya. Saya tuh dapat tadi dari Roh Kudus, ya, ya Tuhan, ya. Belum di surga kita, ya. Belum waktunya istirahat, ya. Selagi masih hidup, saudara masih cari nafkah, berjuang, bukan? Untuk hidup ini, masih sekolah, mengerjakan, ya kerjakanlah.
keselamatan saudara dan saya ya. Kita sama-sama kita belajar firman Tuhan ya. Siapa saja boleh melanggar firman, siapa saja boleh tidak taat, tapi ada balasannya ya. Kalau kita mau selamat, mari kita jangan melanggar firman, mari kita taat kepada firman Tuhan. Saudara sudah jelas ya, jangan sia-siakan keselamatan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Tuhan Yesus sudah mau datang. Orang dari Korea sana saja datang mau beribadah kok. Kata usia, nanti kalau datang lagi kamu mampir lagi ya. Mereka yang protes, Pak, saya 2 tahun lalu kan saya sudah datang ya, saya 2 tahun lalu sudah datang Pak. Ternyata mereka sudah datang dan mereka datang lagi ya. Mereka itu negara canggih, negara bersih, mau datang ke Indonesia, kota Batam lagi ya, masuk ke pelosok lagi, kampung tua. Kalau bukan Tuhan yang punya langit dan bumi, yang kasih nafas manusia, tidak tarik mereka, tidak mungkin mereka bisa sampai di sini. Gang GPPS blessing. Saudara juga kalau Tuhan tidak tarik, tidak mungkin. Amin. Ya. Tapi kalau sudah Tuhan tarik, mau dari mana pun dia datang. Ya, saudara-saudara Tuhan. Ya. Itu kursimu, didudukin mereka. Mereka punya kursi di bumi, punya kursi di surga. Saudara jangan cuma punya kursi di bumi, harus punya kursi di surga. Jangan cuma punya rumah di bumi, harus punya rumah di surga. Yes. Jangan cuma punya pakaian yang bagus di bumi, tapi tidak punya pakaian di surga. Jangan cuma punya jaket di bumi, tidak punya jubah di surga. Ya, jadi hidup ini persiapkan untuk nanti kalau saudara udah pindah rumah, gitu ya. Jadi kita nih hidup di bumi, kita mempersiapkan untuk kursi kita, rumah kita, tempat tinggal yang akan kita masuki permanen ya. Jadi setelah nafas ini dicabut, itulah permulaan hidup manusia ya. Setelah nafas manusia dicabut dari ini, itulah permulaan kehidupan manusia. Dia pindah ke surga atau pindah ke neraka. Ya, jangan berpikir, oh saya masih muda, oh saya sudah tua, oh saya begini, saya begitu. Tidak. Ya, lagi berdoa menyembah Tuhan, dia buang langsung dari lubang itu. Dia buang. Itu Tuhan. Ya. Mau malaikat dia, Tuhan buang dia. Ada lagi 200 malaikat. Ini malaikat pelayan, saya sudah baca bukunya. Tertulis di kitab Talmud, 200 malaikat. Kalau yang pelayan-pelayan itu pemuji, penyembah, pemusik, ya tahu firman kan, mereka ada di hadirat Allah, ya. Tiba-tiba akhirnya jadi sombong, melawan Tuhan. Emang bisa melawan Tuhan? Ya, tidak mau lagi menyembah Tuhan. Di depan tahta itu ada lubang. Mereka langsung dibuang dari lubang itu. Ada lagi 200 malaikat setelah abad berikutnya ya. Ini zaman Nuh. 200 malaikat. 200 malaikat Tuhan suruh ke bumi sebagai pelayan, penjaga bumi, penjaga manusia. Karena kan manusia itu kan musuhnya setan iblis kan, setan-setan yang sudah Tuhan buang waktu dia malaikat ya, malaikat Lucifer dan anak buahnya. 200 malaikat ini dia tinggalkan jubah kemuliaan kesuciannya, dia mau ikut-ikut dengan pasukan Lucifer. Ya, aku maulah ke bumi, ya, aku tidak mau lagi balik ke surga nyembah-nyembah Bapa Sang Pencipta. Aku mau bebas, aku mau suka-sukaku. Jadi mereka ke bumi ini bukannya menjaga manusia, ya, mereka tinggalkan kuasa dan otoritasnya, mereka menyamar jadi manusia dan tinggal di bumi, kawin mawin dengan manusia yang mereka suka. Sehingga manusia itu menjadi sangat jahat pada zaman Nuh. Dan Tuhan lihat ada yang lapor, Tuhan, Henok ya, buku Henok. Inilah yang dilakukan oleh manusia di bumi. Jadi manusia itu sudah semakin jahat, ya. Langsung Tuhan bilang, gali bumi. Kau bikin lubang di bumi, saudara tahu kan ada black hole. Gali lubang di bumi, digali tanah, lubang di bumi, 200 malaikat ini langsung dibuang. Tidak dari surga ya, karena
karena mereka sudah dibuang dari bumi ke bawah, ke neraka. Dan mereka, saudara, diikat, dipenjara, diikat ya. Kalau yang lain-lainnya boys-boys itu bisa turun bumi. Kalau yang 200 ini diikat, dirantai, sudah ribuan tahun sampai hari ini. Mereka diikat oleh Tuhan. 200 malaikat itu, ya, saudara. Untuk malaikat saja tidak ada ampun. Kalau kita masih ada ampun. Kalau kita mau bertobat, ya saudara. Jadi mereka itu bertobat, minta ampun, minta diselamatkan. Tuhan tidak terima. Kalau kita, Tuhan suruh kita bertobat. Tuhan suruh kita mengaku dosa. Tuhan suruh kita taat dan setia. Karena kita anak-anak, Tuhan suruh kita melayani Dia. Ya, persiapkanlah hidup kita ya. 15 tahun, 20 tahun kita melayani Tuhan. Kalau saya ya secara pribadi hanya untuk 1 hari. Hanya untuk 1 hari di mana saya akan berdiri di hadapan tahta Allah yang Maha Kudus. Itu saja. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk 1 hari nanti, kita akan berdiri di hadapan tahta Allah yang telah mati dan menyelamatkan kita. Dia adalah api yang kudus. Ya, dengan hati saya yang tulus saya katakan kepada saudara, apapun yang saya kerjakan, ya karena memang sudah perintah Tuhan, kita harus lakukan. Karena hanya yang melakukan yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, ada 1 hari nanti kita akan berdiri mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya, banyak orang menangis di bumi ini karena tidak mendapatkan keadilan. Ya, tolong bongkar dulu siapa yang terlibat dalam pembunuhan. Tolong bongkar dulu. Ya, tidak mungkin akan dibukakan sejelas-jelasnya, tapi tidak harinya nanti. Ya, dan biarlah menjadi jemaat yang setia, saudara Tuhan. Ya, jadi janganlah kita menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah. Ibrani 3 ayat yang ke-12. Ibrani 3. Sekarang tentang hati ya. Ibrani 3 ayat 12. 23. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Orang murtad ini artinya dia sudah kenal Tuhan, dia udah mengenal keselamatan, tetapi tidak mau lagi ikut Tuhan. Kalau orang yang berdosa di sana, di luar sana, yang belum kenal Yesus, belum menerima Injil, belum menerima Yesus, itu orang berdosa. Orang yang jahat itu orang yang berdosa. Orang murtad ini bukan. Dia udah kenal Tuhan, dia nggak lakukan, ya. Jadi hati-hati, waspadalah supaya jangan ada seorang pun di antara kita, ya, teman-teman kita yang hatinya jahat. 1, hatinya jahat. 2, tidak percaya. Setelah dicek ternyata Yudas itu tidak percaya. Alkitab berkata dia tidak percaya, tapi dia sudah pelayan, ngusir-ngusir setan. Makanya dia nggak taat, ya. Waspadalah supaya jangan ada seorang pun yang hatinya jahat, yang tidak percaya, ya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Makanya Tuhan kasih kita kesempatan, gereja Tuhan itu, untuk bersekutu, berfellowship, saling mengajar, saling menasehati. Ya, saling menasehati supaya jangan jatuh lagi di dalam dosa, supaya jangan lagi melakukan pelanggaran. Ya, supaya jangan tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi begini, kesaksian pengkhotbah orang Korea itu yang terjadi, ya. Jadi saudara, tidak usahlah kita lihat gereja kiri kanan, sama aja isi gereja itu, sama aja orangnya, sama. Mau bangsa Korea pun, ya. Jadi kan dia ini kan anak muda, tetapi
punya teman-teman pelayan, ya. Tetapi dia melihat jemaat itu banyak yang keluar dari gereja, termasuk teman-temannya yang melayani. Saudara lihat kan? Ya, ada yang dia keluar karena dia pindah, ada yang keluar dia mati. Jadi kesaksian pendeta ini, anak muda ini, jadi ketika dia melihat jemaat itu banyak yang keluar dan teman-teman pelayan keluar, hatinya sakit. Lihat ya, hatinya sakit. Kalau dia cuma pemuda saja, jemaat hatinya sakit. Apalagi hati hamba Tuhan, apalagi hati gembala, apalagi hati Tuhan Yesus yang begitu suci dan murni. Hatinya sakit, tidak bisa sembuh, tidak bisa sembuh. Tetapi dia mengambil satu keputusan untuk setiap hari dia datang ke gereja. Ya, ingat ya, dia datang ke gereja, dia berdoa di gereja setiap hari dari jam 5 sampai jam 7 pagi, 2 jam. Dia berdoa. Karena hatinya sakit, kecewa, marah, mungkin terluka. Setelah dia setia berdoa 2 tahun lebih, dan berdoa itu ya nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, teriak-teriak. Dia udah praktekkan kan, teriak-teriak, nangis-nangis, berseru-seru, itu berdoa. Ya, 2 jam menyembah, nyanyi, nanti teriak-teriak Yesus, nanti pulang lagi, nyanyi lagi, menyembah, berdoa, teriak-teriak lagi, mengandungi. Ya, 2 tahun lebih. Setelah 2 tahun lebih straight, baru hatinya sembuh. Setelah sembuh dia dipulihkan oleh Tuhan. Ya, dan kemudian dia masih tetap terus berdoa, karena namanya hidup pasti ada tantangan, ada cobaan, ada masalah, dan dia masih terus berdoa, dan dia dipulihkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Jadi itu kesaksiannya ya. Jadi apa yang kita dengar dari dia itu sebagai penutup, ya. Jadi apa yang dia sampaikan itu adalah penutup untuk semua masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Di rumah kita banyak masalah, di gereja banyak masalah. Tidak ada masalah di gereja, yang masalah itu hati. Ya, saudara tidak bisa nanti di tempat kerjaan, saudara tidak bisa mengharapkan semua orang itu baik dan tidak menjual saudara, tidak mengkhianati saudara, ya, tidak menyakiti saudara, tidak bisa. Dimanapun saudara pasti akan terluka. Dimanapun, kalau saudara ada roh kebenaran, pasti saudara akan dibenci. Kalau ada roh kebenaran, kan saudara nggak ikut ini, nggak ikut itu, nggak lakukan ini, kan saudara ikut Yesus, pasti saudara dibenci. Ya, artis saja banyak dibenci. Ya, jadi kita tidak bisa terhindar dari sakit hati, pasti sakit hati. Tetapi solusinya adalah berdoa. Katakan berdoa. Ya, ya. Jadi tidak ada cerita-cerita lagi bernyanyi ini itu ya. Semua masalah Tuhan bisa selesaikan asalkan kita berdoa. 2 tahun. 2 tahun lebih. Belum lagi, itu di luar doanya dengan tim, di luar dia doanya dengan jemaat, di luar dengan dia ibadah lain. Itu doa dia sendiri, supaya hatinya itu yang sakit sembuh. Kenapa orang tidak pernah sembuh hatinya? Kan tidak mau berdoa. Kenapa tidak pernah bisa dipulihkan? Karena memang tidak mau dipulihkan. Hanya bisa dipulihkan dengan cara berdoa, dan berdoa. Hatinya dipulihkan, dan dia dipakai Tuhan. Kenapa tidak pernah sembuh? Karena tidak mau berdoa dan tidak mau datang berdoa. Berdoa bukan di rumah, Besti, jangan sok hebat ya. Berdoanya di gereja. Ya, berdoanya di gereja. Ya, lain kalau doa tim. Kita Kamis itu doa jemaatan di worship. Doa tim sendiri. Ya. Kalau urusan hati harus sendiri, tidak bisa dengan tim. Kalau urusan hati kita, ya, mau curhat-curhat pun sampai babusan, temanmu tidak bisa pulihkan. Teman tidak ada kuasa, pendeta tidak punya kuasa, Tuhan yang punya kuasa. Jadi waktu dia berdoa, dia dapat kuasa, dapat sukacita, pemulihan, damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Itu dia. Kalau urusan hati, cari Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa sembuhkan hati. Ya, kenapa banyak orang tidak pernah bisa pulih? Karena hatinya tidak disembuhkan. Kenapa tidak disembuhkan?
Bukan Tuhan tidak mau sembuhkan ya. Yang salah. Bukan Tuhan tidak berkuasa menyembuhkan. Tuhan berkuasa menyembuhkan. Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau mengangkat. Tuhan mau memberkati. Tuhan mau memakai semua kita. Jadi tidak mungkin ya kita bisa terhindar dari segala macam masalah, tantangan yang buat kita sakit hati. Itu kan salah satu contoh. Banyak kan masalah di pekerjaan kita, di pendidikan kita, di keluarga kita, ya segala macam hal-hal yang tidak adil kita alami kan buat hati kita sakit, ya saudara-saudara Tuhan. Tapi saya belajar apa yang kita dapatkan, ya apapun yang kita lakukan bisa menyakiti hati orang dan hati dia sakit. Jadi pelajarannya adalah apakah kita ini jadi saksinya Yesus atau jadi saksinya setan? Kita ini Tuhan panggil untuk jadi saksi Yesus, mempermuliakan Yesus. Apakah tindakan kita ini jadi saksinya Yesus sebagai pelayan ini ya, yang pelayan-pelayan ini ya, jadi jemaat, kita ini jadi saksinya Yesus atau saksinya setan? Ya, hidup kita ini membuat orang lain, memberkati orang lain menjadi contoh yang baik atau tidak? Memang pilihan bebas, ya. Apakah saudara mau hidup saudara menjadi contoh yang tidak baik? Saya tidak mau. Saya tidak mau menjadi contoh yang tidak baik. Ya. Kalau urusan murtad, ya, nah ini murtad. Kan ada yang nanya sama Om Siahan. Ini sudah enggak tahu ya dia sudah perwira atau bagaimana. Oh, kenapa ya dia keluar dari gereja Om Siahan? Ya. Ini nanya orang dari gereja lain. Ini live ya. Jangan tanya sama pendeta. Jangan tanya sama jemaat di sini. Tanya sama orang yang murtad. Kenapa dia pindah? Kenapa dia keluar? Ya. Tanya sama dia. Jangan tanya sama jemaat di sini. Dan saudara juga jangan bertanya-tanya. Tanya. Kenapa dia pindah? Tanyalah sama dia. Kami ini bukan dari gereja ini GPPS Blessing Bengkong. Kami dari Baloi. Tapi kami di sini ibadah. Di sini kami melayani Tuhan. Di sini kami menyembah Tuhan. Jelas ya? Jadi saudara kalau tanya orang, saudara jawab lah. Oh, tanyalah sama dia. Aku ibadah di GPPS Blessing. Aku melayani Tuhan di GPPS Blessing. Kami ibadah di GPPS Blessing. Kami bukan dari GPPS Bengkong. Kami dari bawah ya, kami sekarang Mameta Kariwi. Kami bukan dari sekolah minggu sini, bukan dari remaja sini, bukan dari pemuda sini, bukan diberkati di sini. Tapi di sini kami setia ibadah karena Yesus. Di sini kami setia melayani menyembah Yesus karena Yesus, perintah Yesus. Di sini kami mengabdi kepada Yesus karena kami datang sini untuk menyembah dan melayani Tuhan Yesus yang telah mati. Kalau mau tanya kami, tanyalah tentang Yesus. Itu jawaban kami. Ya, ada kerjaan ya nanya-nanya. Apa yang sudah dia buat? Yang keluar itu, yang murtad itu. Dan yang nanya juga apa yang sudah dia buat? Apakah hidup kita nanti bisa menjadi saksi? Bukan berapa lama kita melayani jadi jemaat, tetapi apakah kita taat? Itu dia, taat kepada Tuhan dan melayani Tuhan dan bisa dipercaya, bisa menjadi contoh yang baik. Jadi hidup kita ini jadi saksinya Yesus atau saksinya setan. Itu aja dua, ya. Tapi kami di sini, bukan kami, Tuhan yang buat kami di sini setia. Jadi Tuhanlah yang buat saudara setia. Setia tidak cukup, harus lakukan, ya. Jadi saya nggak suka yang seperti itu. Di sini ada orang yang setia. Jadi jangan tanya sama kami ya. Kalau dia orang-orang Bengkong, ya, tanya sama orangnya. Karena kami bukan dari sini, tapi kami ibadah di sini. Sudah 20 tahun di sini. Karena panggilan Tuhan di tempat ini. Bahtera keselamatan yang daripada Tuhan. Karena kan yang ditanya itu kan orang-orang yang dari Bengkong. Ya, kalau dia bengkok-bengkok itu urusan dia. Karena kami kan bukan orang Bengkong. Ya, itu urusan mereka. Ya, mari kita jangan izinkan orang merusak iman kepada Yesus. Jangan sampai engkau ya. Jangan karena engkau
mahal. Saudara tahu nggak jiwa saudara ini mahal? Mahal. Siapa bisa beli jiwa kita? Yesus dengan darahnya. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya, jadi hidup ini nggak percuma saudara. Ya, jadi saya hanya bisa berdoa supaya saudara dan saya semua melakukan firman dan Tuhan Yesus selamatkan. Itu sajalah. Saya nggak minta yang lain. Ya, ya, saya tidak minta yang lain. Karena Yesus ada di dalam saya. Jadi saya fokusnya kepada Tuhan dan kepada firman dan rencana Tuhan yang indah. Anak saya bertanya begini ya, karena saya suruh dia pegang ini, pegang itu, pegang ini, pegang itu. Mami, kenapa mereka tidak mau lakukan ini? Kau jangan tanya. Don't open your mouth. Jangan buka mulut ngomong apapun. Open your heart. Buka hatimu dan lakukan. Yes, sudah. Ya, kita nggak usah tanya, kenapa ya ini ya, tak perlu. Buka hati, terima firman, lakukan. Jadi kita tidak berdosa. Jadi saya tidak izinkan anak saya mengucapkan nama siapapun. Nama satu jemaat pun tidak boleh. Nama satu pelayan Tuhan pun tidak boleh. Kenapa ya si Jeremy tidak mau lakukan ini? Tidak boleh. Saya bilang, tidak boleh buka mulut. Don't open your mouth, but open your heart and do the word of God. Ya, buka hati, lakukan firman. Jangan kita buka mulut untuk hal yang berdosa. Nggak perlu. Nggak perlu. Itu urusan firman. Ya, jadi saya dapat buka hati, terima firman, lakukan. Ya, upahnya adalah hidup yang kekal. Nah, sudah senang ya, saudara. Jadi semua sudah selesai ya. Tidak ada lagi masalah. Kalau masih ada masalah di rumah atau di hati karena tidak mau berdoa, tidak mau datang berdoa, itu saja jawabannya. Nggak usah saudara pusing-pusing ya. Kenapa banyak masalah? Karena tidak berdoa. Ya, kan semua masalah kan di hati. Yesus dipukul, dicaci maki, disiksa. Saudara kira itu nggak sakit ya? Cobalah, ditelanjangi, dicambuk, sakit loh itu saudara. Cobalah, saudara ambil pisau dulu, sakit setengah mati itu. Ya, apakah dia kecewa dan malah tidak kan? Tidak, karena dia mengasihi saudara dan saya. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi waspadalah ya. Jadi kalau kenapa orang hatinya jahat? Karena dia tidak mau membersihkan hatinya. Tidak ada yang bisa bersihkan hatimu dan hatiku kecuali Tuhan. Dan itu harus dibayar dengan doa. Ya, saya tutup dengan Kisah Rasul 2 ayat 42, gereja Tuhan. Ya, ini harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Ya. Nanti sudah selesai, sudah pindah di surga, baru saudara nggak usah lakukan ini. Ya. Kalau masih namanya gereja Tuhan, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, gereja Tuhan itu bersatu, melayani, sehati sepikir dengan Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus. Kisah 2 ayat 42. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ini orang-orang yang sudah menerima Yesus satu, sudah ngaku dosa, sudah bertobat, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Gaya hidupnya inilah gereja Tuhan ya. Fokus kepada Tuhan Yesus. Udah menerima, yang tidak menerima ya itu urusannya tadi, udah baca. Ya. Kalau memang saudara udah menerima Yesus, ya, lakukanlah Kisah 2:42. Kalau kita tidak punya ini, kita tidak masuk anggota gereja Tuhan Yesus di bumi sama anggota gereja Tuhan Yesus di surga. Jelas tidak. Ya. Harus bertekun dalam pengajaran pemuritan dan dalam persekutuan dengan kelompok masing-masing. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kenapa harus berdoa? Pengajaran firman, pemuritan, dan berdoa. Kalau berdoa itu, ya, saudara sudah dengar tadi kesaksiannya itu, semua masalah kita diselesaikan dengan doa. Semua masalah kita ada di dalam hati. Kenapa banyak terjadi perceraian? Ya, karena sakit hati melihat pasangan selingkuh. Kenapa terjadi pembunuhan? Karena sakit hati dendam. Kenapa terjadi pembalasan? Karena sakit hati. Kan hati. Tapi kalau hati mau dipulihkan, tidak mungkin terjadi yang kalau di luar sana pasti mereka akan berbuat jahat. Kita loh yang udah dengar firman, hati kita ini harus bersih.
Dan kitanya harus taat, kita aja, gak usah yang lain, ya. Jadi kalau masih ada lagi yang lain-lain, berarti dia tidak berdoa. Jadi kesembuhan sudah ada, ya. Jadi ini handphone saudara, ini kesembuhan, ya, pemulihan dari Tuhan. Tapi saudara harus ambil ini kesembuhan ini melalui doa, ya kan? Jadi kalau dia katanya saya anggota gereja A, gereja B, gereja C, kalau dia tidak punya Kisah Rasul 2:42, dia bukan anggota gereja Tuhan Yesus di bumi, bukan anggota gereja Tuhan Yesus di surga. Pastikan, ya, kita harus jadi anggota Tuhan Yesus yang bersama-sama. Gereja itu tidak sendiri. Gereja itu bukan bangunan, kumpulan orang yang sudah menerima Yesus, sehati berdoa, sehati lakukan firman, sehati melayani. Itu baru gereja yang Allah mau tidak menguasai. Kalau engkau bersatu sekumpul roh maut, roh setan, roh kematian apa, engkau yang sendiri patahkan melalui kuasa doamu. Karena di dalam doa itu ada kuasa. Itu dia. Kalau sendiri-sendiri bukan gereja Tuhan, anggota aja bukan, apalagi gereja. Ya, sampai Tuhan Yesus datang, angkat saudara atau jemput saudara pindah ke surga, selesailah pekerjaan saudara. Karena gereja akan berakhir ketika Yesus datang yang kedua kali. Jadi kita masih ada di bumi ya saudara, kita belum pindah di surga. Mari kita lakukan ini dengan tanda setia supaya ada kuasa. Jadi sudah selesailah tipuan-tipuan iblis ya kepada kita selama ini. Udah tutuplah mulut setan-setan itu sama mulut-mulut yang bernyanyi itu, ya. Nah, kenapa begini? Kenapa itu? Kau tidak berdoa, ya. Kenapa kau bilang ini itu? Kau tidak berdoa, hatimu yang sakit, ya. Hatinya yang sakit. Jadi kalau masih ada saudara yang sakit hati, ya, karena saudara belum berdoa. Saudara berdoa, maka Tuhan akan sembuhkan. Hati saya tidak sakit, sudah lama tidak sakit. Makanya saya mau melakukan, Tuhan sudah pulihkan. Kalau Tuhan sudah pulihkan, dia komitmen taat dan setia. Kalau udah pulih ya saudara, ya sebagai saudara Tuhan, mari kita siapkan hati kita, ya. Jadi semuanya sudah ada, kuncinya sudah ada, tinggal saudara lakukan ya. Saudara kesal Tuhan, sehingga mereka menjadi saksi, ya. Tuhan tidak mau, tidak mungkin kita boleh pakai pakaian mempelai kalau hati kita masih sakit dan jahat, ya. Tidak mungkin, ya. Saudara kesal Tuhan, ya. Masa kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, tapi kita masih sakit hati dan marah dan tidak ada saudara. Darah Yesus itu sudah mengampuni kita, ya. Darah Yesus sudah menyucikan kita, ya. Bukan siapa kita, saudara-saudara Tuhan. Biarlah kita mau taat dan setia kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sudah selesai. Urusan dosa sudah selesai. Urusan sakit hati apa sudah selesai melalui doa. Tapi bagian kita belum. Tuhan Yesus sudah selesai. Saudara dan saya belum selesai. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Kami